Semata-mata kami hanya ingin mengenangkan Engkau. Pada perayaan Rosh Hoshana 1 Tisri 578 ini Bapak, kami anak-anak-Mu yang mengimani itu Bapak sudah berkumpul di tempat ini. Kami sudah memuji Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan Bapak, yang menggambarkan sukacita kami betapa Engkau besar dan hidup kami. Kami sudah melampiaskan kebahagiaan kami Bapak, kebahagiaan yang tentunya berasal dari Tuhan juga. Terima kasih Tuhan untuk sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kami percaya puji-pujian itu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Itu menyenangkan Tuhan. Karena lewat puji-pujian itulah Engkau Bapak memberkati kami juga Bapak, memberikan kami Bapak kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin berbagi lewat firman Tuhan yang mengajar kami beberapa hal. Terlebih kami boleh memasuki tahun yang baru, memperbarui komitmen kami terhadap Engkau. Oleh karena itu Tuhan, mari Bapak Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Berkati hamba-Mu menyampaikan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sehingga Engkau sendiri berbicara kepada kami, sehingga kami pribadi lepas pribadi mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang baik kami serahkan pemerintah di dalam Tuhan, di dalam Yesus Al-Masih kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat tahun baru. Selamat baru ya. Bapak Ibu, kalau kita tadi sudah bersukacita dengan puji-pujian, bahkan kelihatannya seperti over ya, kelihatannya, tetapi itu semua baik bagi Tuhan. Kenapa? Ada dua hal. Pertama tadi kan jelas bahwa puji Tuhan berkata di atas pujian. Amin kan. Yang kedua nih bukan menyangkut iman, tetapi kesehatan. Saya lihat keringat semua nih, termasuk saya. Kalau keringat olahraga bukan? Sehat kan? Sehat. Iya kan? Di sini kan ada tenaga kesehatan. Bisa tanya, kalau olahraga keluar keringat sehat nggak? Sehat. Jadi ibadah ini kita buat penuh dengan sukacita dan penuh dengan keringat. Amin. Kalau nggak keringat nggak sehat dong. Benar kan Ibu ya? Benar kan Ibu ya? Tenaga kesehatan. Iya. Atau berarti sakit. Berarti sakit. Yang ngomong bukan saya hanya menyampaikan, menyambung lidah Bapak Ibu. Baik. Nah kita mau renungkan bersama apa yang tertulis di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri untuk menghormati firman ini, kita baca bersama-sama secara serentak. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, kita baca bersama-sama. Mari sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang hendak terjadi, apa yang baik, yang benar kepada Tuhan dan yang sempurna. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang pembaharuan budi, itu bukan semata-mata soal iman, tetapi ingin kita juga diajar supaya kita memperbarui apa komitmen kita dalam kehidupan kita, apa yang mau kita lakukan. Kenapa seperti itu? Karena memang hidup selalu penuh dengan apa? Belajar, ya kan? Saya ingat yang namanya belajar ini untuk kita semua, tidak hanya untuk anak-anak sebenarnya, itu untuk juga untuk dewasa, untuk orang tua, bahkan seperti saya misalnya, atau yang mohon maaf umurnya 50 ke atas ya, setengah tua katanya, ya kan? Kalau WHO mengatakan bahwa tua itu 64, sebenarnya 50 juga sudah tua. Adakah 50 yang sudah jadi jadi kakek-kakek atau nenek-nenek? Ada nggak? Ada. Kalau di kampung 40 juga sudah kakek, betul kan? Ya, kalau di Jakarta mungkin, di kota besar mungkin ya 50 ke atas. Tapi kalau di kampung 40 ada. Kenapa? Menikah atau kawin? Kawin ya.
kawinnya misalnya 20 tahun, anaknya kawin lagi 20 tahun, betul nggak? Nah, 40 tahun, 40-an lah gitu, barangkali 42 kalau nggak boleh salah ya, gitu, 42. Nah, tapi apakah di usia sebegitu kita berhenti belajar? Tidak kan? Tidak. Ada pepatah yang mengatakan belajar itu sepanjang hayat. Sepanjang hayat maksudnya apa? Selama kita hidup. Tidak ada batasnya. Selama kita masih hidup, kalau masih belajar. nggak bisa belajar. Memang kamu baca apa kan gitu. Jadi saya ini kan. Jadi selama kita hidup, kita harus belajar. Bukan saya mengatakan orang-orang tua ya. Nah, itu juga maksud dari nats ini. Pembaruan budimu, pembaruan budi. Apakah berhenti kalau kita sekarang sudah seperti ini? Kelakuan kita misalnya, oke, dikategorikan baik. Berhenti tidak? Tidak. Nats ini mengatakan selalu ada pembaruan. Di tahun baru ada pembaruan. Kan begitu? Amin. Betul kan? Apa Ibu ya? Amin. Saya kemarin baca di koran, ada umur 90 tahun mendapat gelar sarjana 93 tahun. Ada lagi itu mungkin Bapak Ibu pernah lihat nenek-nenek ya, kebetulan dari orang seberang ya, itu umur berapa ya sarjananya? 68, 73 baru S2 dan 75 S3. Batak. Nah, itu ya. Itu artinya apa? Sesuai dengan firman ini terus memperbarui. Bukan hanya budinya, tetapi pengetahuannya. Pengetahuannya itu apa? Berbanding lurus dengan budinya. Pengetahuan itu berbanding lurus dengan budinya. Meskipun pada prakteknya Bapak Ibu ada beberapa orang yang justru pendidikannya tinggi, tapi kelakuannya tidak menjamin. Saya katakan tidak menjamin ya. Nah, apa sih Pak Gembala? Tidak menjamin. Bapak Ibu sendiri menerjemahkannya tidak menjamin. Ya. Bahkan artinya apa? Makin menjadi-jadi, merasa saya tahu segalanya. Saya lebih tahu dari Anda, kan gitu. Saya lebih mengerti dari Anda tentang banyak hal. Padahal ini satu hal. Tidak semua orang bisa kan menguasai banyak hal kan? Tidak semua. Mungkin ada 1, 2, 3 orang menguasai banyak hal misalnya. Itu pun bukan banyak ya. Ahli 3 misalnya. Dia ahli di bidang ini, ahli di bidang ini, ahli di bidang ini. Contoh nih, Raja Daud. Ya, ahli berperang. Ya kan? Ahli menggembala. Juga ahli bermain musik, betul. Bukan hanya bermain musik, apalagi yang tadi dibaca sastra. Selain itu apa lagi? Jangan lupa, ini yang positif yang kita bicarakan. Kali ini kita positifkan pembaruan budinya. Kenapa? Ya, tadi ahli perang, ahli musik, sastrawan, peternak yang handal kan gitu. Satu lagi apa sebenarnya? Apa satu lagi? Mazmur. Itu tidak berkaitan dengan ini. Apa ini kelebihan dari Raja Daud berkaitan dengan budinya? Mempersiapkan pembangunan Mesbah. Tidak, saya itu. Tapi memang akhirnya lebih tinggi anaknya, gitu kan? Raja Salomo lebih tinggi. Soalnya banyak sih. Rendah hati. Ya, termasuk rendah hati. Orang yang selalu berserah, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sebelum berperang, dia selalu berdoa dulu, menyerahkan. Boleh nggak saya nyerang ini? Itu kelebihannya. Itu termasuk budi yang dimaksud. Jadi menyerahkan seluruh rencananya, pekerjaannya kepada Yesus. Yesus kepada Bapak Yahweh. Ya kan? Yesus belum ada kan Bapak Ibu? Sudah ada belum? Sudah. Artinya lahir. Iya, sudah ada dia. Ya, Tapi belum lahir. lahir itu belum seperti yang kemarin, belum merendahkan diri, menyamakan diri Iya. seperti seorang manusia. Yang kemarin loh, Ibu. 100%. Iya kan? Iya, Ibu hafal sekali. Nah, ini memperbarui terus pengetahuannya. Amin. Nah, kalau kita bicara tentang itu ada tiga hal yang harus kita lihat dari nats ini. Pertama, komitmen. Apa sih komitmen? Nah, komitmen itu
adalah semacam tekad kita, kemauan kita, dan loyalitas termasuk di dalamnya. Bagaimana kita mau menghargai sebenarnya apa pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus berkomitmen menjaganya, mengembangkannya. Nah, nanti Bapak Ibu singkat aja, boleh dilihat di kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Nah, tetapi sebelum itu kita baca dulu apa sih yang harus baru dalam kehidupan kita sehubungan dengan perayaan tahun baru ini. Yang pertama kita baca di dalam kitab Yosua hanya tidak ada sebenarnya. Maklum yang ngetik saya sendiri nih. Yosua 24 ayat 15. Jadi, siapa berkenan boleh baca? Silakan Pak. Terima kasih. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yahweh, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Pilihlah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau pilihlah orang Amori yang negerinya kamu dia pilih. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Baik, terima kasih kepada Tuhan. Nah itu dia. Kita disuruh beribadah kepada siapa? Tetapi pada akhirnya dikunci. Kalau saya beribadah kepada Bapa Yahweh, itu komitmen. Kamu silakan, tetapi saya begini, saya tunjukkan saya apa? Hanya beribadah kepada Bapa Yahweh. Itu komitmen. Pertama-tama diberikan kan, itu pertentangan kan, seperti ada pertentangan. Kalau kamu boleh memilih, tetapi saya pilih ini, dikunci kan, saya. Itu artinya komitmen. Komitmen dari siapa? Dari penulis itu, Yosua. Ya. Yang kedua, yang paling penting itu di Amsal 17 ayat 22. Nah, kalau memuji Tuhan ini pasti kita tahu semua harus dengan sukacita. Kita sudah tadi mengimplementasikannya dalam ibadah kita kan, sudah kan? Nah, siapa nih isi dari nafsu ini? Ayo. Banyak ini di rumah sakit Kristen selalu ada nih beberapa saya lihat. Hati yang gembira. Gembira karena apa? Permisi tanya Bapak Ibu. Uang. Ya, karena banyak uang. Ada yang mengatakan, Pak John mengatakan. Iya, kalau saya banyak uang sih gembira. Benar juga, kalau banyak uang gembira. Iya benar. Tetapi jangan seperti yang aku itu, karena banyak uang akhirnya nggak bisa membelanjakannya, justru uangnya. Nah, saya katakan begini, kalau uangnya tidak ada, dia tidur di rumah, ya kan? Enak tidur di rumah koron. Tapi kalau ada uangnya, tidur di emperan. Tahu kan maksudnya apa? Tahu kan? Mabuk. Ya, dia pengalaman Pak izin. Oh sering. Nah itu ya, jangan lagi ya, berubah di tahun baru ini. Ada uangnya, dia enak tidur di rumah dengan keluarga. Tetapi kalau tidak ada uang, tidurnya ada di luar rumah. Paham kan maksudnya? Di emperan tadi katanya tergeletak. Kalau ada duit. Nah, apakah itu maksudnya kalau ada uang jadi senang? Saya mau berbagi pada orang yang punya. Maju mundur ya beliau, maju mundur cantik betul. Alasannya ini maju mundur cantik. Lama-lama dikit. Ya, disikut gitu maksudnya, gitu ya. Jadi firman ini mengatakan kalau kita sukacita itu karena Tuhan, bukan karena banyak uang. Tidurnya bukan di rumah. Ini di segala tempat dan waktu. Itu maksudnya. Di tahun baru ini, mari kita pelihara ini. Apa? Bapak bisa aja. Saya tetap punya pergumulan. Permisi tanya, ada kan antara kita yang punya pergumulan? Tidak ada kan? Kemarin kan kita sudah belajar, Yesus sendiri banyak pergumulannya kan? Tetapi dia harus melakukan itu. Yesus harus melakukan itu supaya apa? Supaya kita selamat. Nah, setiap manusia punya pergumulan. Permisi tanya, ada di antara kita yang sama sekali tiap hari dia mulus saja kehidupannya. Ya, dia nggak mikir apa-apa, ada nggak? Nggak ada. Kalau ada itu aneh gitu. Saya nggak mengatakan kata-kata yang lebih kasar dari situ ya. Itu aneh aja. Halus kan?
hidup sini. Pikiran aku. Enggak. Makanya si aneh. Kayak aneh. Oh jadi aneh kan? Iya. Ya. Tapi buktinya ada. Buktinya ada. Selalu ada, selalu tersedia. 1%. 1%. Itu jauh sekali Pak. Kalau ada 100 parameternya 1%. 1% yang terpilih. Oh, 1%. Hati-hati. Nah, ini makin jauh lagi mulai melantur. Jangan melantur ya. Jadi Amsal 17 ayat 22 itu mengatakan kegembiraan itu karena Tuhan. Karena kita punya komitmen. Apapun yang terjadi pokoknya saya sudah tinggal. Itu maksudnya. Oke. Lalu kita akan lanjutkan yang kedua, semangat bekerja. Nah, kita baca di dalam Roma 3 ayat 22 sampai 23. Semangat bekerja seperti apa? Apakah Hobi. bekerja? Hobi. Nah, pekerjaan menjadi hobi. Mantap juga tuh. Saya belum tahu itu pekerjaan menjadi hobi, tapi bisa juga. Ada orang hobinya bermusik, tetapi menjadi pekerjaan. Ada kan? Nah, sama ternyata Pak Jun, benar-benar Pak Guru deh Pak Jun. Nah, ada orang yang suka berkelahi gitu, ya kan? Ada kan? Dia speaker. Jadi petinju dia. Jadi petinju, dapatnya dolar ya. Saya baca kemarin ada yang sudah pensiun jadi petinju, ya. Bahkan dia melayani. Bapak Ibu tahu kan? Kelas berat lagi ya. Karena perlu uang katanya untuk anak-anak yang diasuhnya, anak yang diangkat gitu. Akhirnya balik lagi dia, kampung katanya dia. Bertinju lagi, dapat duit. Itu kan karena hobi berkelahi kan gitu. Saya pernah ingat khotbah dari Pak Evangelis Yakob Saban tentang bertinju kan gitu. Tapi sayang Pak Tidak sembarang bertinju. Yakob Saban tidak meneruskan pertinjuannya kan begitu, malah menjadi laskar reklamasi, ya kan? Jadi tidak melanjutkan. Padahal basicnya adalah olahraga kan begitu ya Pak Yakob. Izin ya Pak Yakob ya, betul ya. Nah, itu ya. Jadi gara-gara hobi mendatangkan uang menjadi pekerjaan, musik tadi, tinju apa lagi? Ada nggak satu lagi deh contoh biar mantap dicontoh. Suka makan jadi chef ya. Aduh, saya jadi kan arsipnya Ibu Lasmati ada di yang lain. Hobi masak namanya. Tahu ya. Hobi gambar jadi arsitek. Teristimewa saya loh kepalanya nanti. Ya. Saya ini dulu apa sekarang dulu ya. Arsip kan. Apa ini? Sudah Sudah ada. Puji Tuhan. Ini benar-benar senior dihargai gitu ya. Haleluya. Merasa wah gitu ya. Ya kan? Itu namanya khasiat, tanpa diminta tersedia makanannya. Yang penting kolesterolnya rendah. Amin. Kalau kolesterol rendah, saya kayak ini turunnya dari sini nih. Kalau kolesterolnya tinggi, apa maksudnya apa? Asam urat Bapak Ibu jangan deh. Ya kan? Kita mau bersenang-senang yang timbul asam urat, jangan. Artinya tetap kita menjaga Pola. pola makan. Pintar deh. Ada disiplin. Nah, itu dia. Jadi semangat bekerja, maksudnya bekerja melayani dan juga profesi kita ini dua kan. Jadi melayani. Ya seperti ini kita bersemangat. Termasuk banyak nyanyi semua jemaat itu sudah melayani karena mengikut satu dengan yang. Nah, kalau ada parameternya mungkin 1% gitu. Kalau yang ngomong di sini yang main musik di sini 2%. Saya kalau betul bicara 3%. Gak apa-apa loh ya, 1% di atasnya ya. Adil dong ya, adil kan Bapak Ibu. Jadi semangat melayani dan semangat bekerja. Terlebih adik-adik sebenarnya adik saya ini ya yang mau bekerja ya. Marta sudah kan? Nah, harus lebih semangat kerja di tahun yang baru. Kenapa? Nah, sini mengatakan ada pembaruan di dalam semangat kita bekerja. Yang ketiga terakhir memperbarui karakter. Nah, kalau kita bicara karakter ini benar-benar Mantap. nggak habis-habisnya bicara karakter. Karakter seperti apa? Karakter seperti Yesus Hamasiah. Ini sulit kan? Ada nggak di antara kita bisa melakukan betul-betul karakter seperti Yesus Hamasiah yang kita bicarakan kemarin yang 6 itu? Masih ingat kan Bapak Ibu? Ada nggak? Ada nggak? Pak John bisa nggak? 6 itu yang kemarin? Tapi bukan saya yang melakukan, tapi dia yang melakukan melalui saya, Pak. Iya. Pekerjaannya harus ke situ. Ada nggak yang bisa melakukan itu? Ada kalau Yesus beserta saya. Tidak menganggap dirinya setara dengan. Tadi kan di awal-awal saya katakan
bahkan menganggap dirinya lebih dari orang lain kan gitu, karena pendidikannya tinggi. Nah kebalikannya, itu kebalikannya langsung. Gitu ya, ya dia merendahkan diri, nggak ada. Tapi karakter yang dimaksud kita berproses supaya kita bisa mencapai seperti itu. Meskipun pada akhirnya nggak sama presiden. Ya nggak bisa lah. Kita orang berdosa semua kan, betul nggak Bapak Ibu? Orang berdosa, ya kan, betul kan? Apakah Yesus Hamasiah pernah tersentuh dosa? Tidak. Tidak. Tidak mungkin bisa sama. Tetapi mirip, iya. Kalau dia mengatakan sama seperti engkau, sama persis 100%, tidak mungkin. Firman mengatakan dia tidak berdosa. Justru karena kita berdosa, maka kita sekarang apa? Mengalami kesulitan. Balik lagi, bekerja harus dengan keringat. Nah, nyanyi juga keringat ya Pak. Apalagi bagi ibu-ibu, mohon maaf, harus susah melahirkan kan? Itu dua hal itu juga. Ya, lagi cari nafkah susah. Istri cari nafkah sekarang. Nah, itu namanya emansipasi. Jadi ibu juga bekerja untuk membantu suaminya, bukan? Iya. Gak apa-apa. Emang salah cuci piring laki-laki? Tapi melahirkannya dia nggak ngikut. Izin ya Bapak Ibu ya. Kalau saya nggak ada orang di rumah, misalnya nggak ada yang bantu, saya cuci piring sendiri. Emang harus begitu. Cuci piring saya sendiri waktu masih anak sendiri. Ngasih supaya saya bisa. Mau. Kita mau Sabar depan, tunggu ini hasilnya. nasi goreng. Boleh nasi goreng. Tapi jangan samakan dengan nasi goreng yang ada di nasi goreng. Maaf, ini nasi goreng gila yang ada di sana. Jadi saya pokoknya rasanya nasi goreng. Lagi Pak banyak sekarang gampang ada resep ini jual di yang ada di Taman Toko ya, di pasar-pasar modern. Tinggal beli campur goreng-goreng. Mau enak mau nggak pokoknya jadi nasi goreng. Nasi goreng. Nggak ada yang susah sekarang teknologi, betul nggak Bapak Ibu? Maka itu saya antusias dengan arsik ini. Apakah arsik ini benar-benar diramu sendiri? Apa dibeli di pasar Senen? Tinggal campur Nggak bikin sendiri. Ini bikin sendiri nggak Bapak Ibu? Bikin sendiri. Begitu nggak kalau bikin sendiri. Berarti ilmunya belum ilmu karena terpengaruh teknologi. Pakai bawang batang. Ibu ini harus bisa masak, bukan ibu-ibu, remaja-remaja putri harus bisa masak ya. Tirulah Ibu Lasma yang bisa mengerti. Ya, Marta, Maria, anak-anak saya itu Friska, Dan kawan-kawan. taruna-taruna tadi itu yang dari depan. Dan kawan-kawan juga Dan kawan-kawan. Loh saya ibu-ibu nggak bisa ngasih. Nah itu dia perbarui. Nah, perbarui. Bisa ngasih. Nah, Emang merokok bisa. betul-betul masuk ke sini ya, seberang sebenarnya. Kalau ibu Friska bisa mengasih juga, bisa. Jadi trio mengasih untuk menyenangkan jemaat Grafir Indonesia Bekasi. Gitu ya ceritanya begitu ya. Mohon maaf Ibu Heni dan Ibu Ferdi tadi nggak ada ya karena jauh memang. Jadi tadi Ibu Muslimat juga ikut ya. Ibu Rana ikut. Oh berarti bukan trio dong, quartet ya. Semoga arsiknya sesuai dengan selera. Kalau disebut enak itu nanti. Nah ini kacau sob. Jurinya mesti tukang makan. Iya dong. Iya harus. Ya kan. Kalau nggak suka hobi makan, saya sudah mudahin dikasih makan paling enak pun juga. Enggak, gitu kan. Bukan hanya ayam deh, ya apa aja. Apalagi kalau misalnya dikasih yang pedas, gitu kan. Ada yang suka pedas, Bapak Ibu? Ada ya. Kalau saya nggak suka, udah pasang kemarin. Jadi gimana dong maksudnya? Nggak apa-apa. Ada yang bertelur ikannya. Ada yang bertelur. Itu dia. Jadi itu semua Bapak Ibu kaitannya mempengaruhi karakter. Jadi karakter kita. Tadi saya ulangi ya, anak-anak remaja harus bisa seperti ibu-ibunya bisa masak. Jangan sampai ketika nanti berumah tangga mengandalkan orang lain, mengandalkan catering apalagi.
nggak bisa begitu. Kenapa? Itu menyalahi program. Nah, bapaknya juga harus bisa. Nggak apa-apa, bisa. Ya, kan? Paling tidak bapaknya bisa memasak air. Kan? Oh, dia masak ini. Masak air bisa. Ya kan? Kalau nggak bisa juga masak air, maksudnya nyalakan kompor juga bisa, ya bahaya. Ya, betul. Harus bisa. Ibu-ibu, remaja putra susah masak. Dan memang itulah yang harus dipelajari. Nah, itulah yang nomor 3. Nah, itu semua kaitannya Bapak Ibu dengan apa? Ibu dengan kecerdasan. Singkat aja ya, kecerdasan misalnya mengenai berkata-kata, verbal linguistik. Dia mengatakan begini, kalau ngomong pilihlah kata-katanya. Ya, jangan bikin orang sulit. Jangan terlalu banyak istilah-istilah yang ada mengerti. Itu maksudnya. Yang kedua, nanti ada di slide-nya kalau mau dilihat silakan. Kecerdasan logika, ini matematika menggunakan angka dan kemahiran ini di bangku sekolah sebenarnya sejatinya. Tetapi ini juga menghambat kita untuk orang-orang tua belajar. Yang ketiga, kecerdasan spasial untuk menangkap arah, warna, dan ruang. Nah, ini agak dalam ini. Karena menyangkut arah. Pernah kan Bapak Ibu pergi ke satu tempat, lalu yang kedua akan pergi ke situ jadi lupa. Pernah kan? Nah, tetapi ada orang sekali aja pergi ke sana langsung bisa. Dia dilepas ke sana dia nggak bisa. Nah itu dia kecerdasan seperti itu, spasial. Juga warna, ada kan izin, mohon maaf, buta warna. Ada kan? Dia nggak bisa bedakan mana putih mana biru, ya kan? Ada yang buta warna. Ada yang buta warna. Tapi kalau giliran uang 100.000 dan 50.000. Dia paham, warna yang merah, warna yang hijau ya kan? Kalau yang merah pasti 100 kan gitu. Iya. Kalau yang hijau, Biru. biru dulu, biru 50. Kalau yang hijau, 20.000. 20. Kalau yang 10 apa tuh warnanya? Ungu. Ungu. Ada gajah. Ada di suatu tempat maunya harus uang merah katanya. Bapak Ibu tahu ya, kita jangan nanti rasis Bapak ngomong seperti itu, tapi ada maunya dia hanya uang merah. Merah berapa tuh? 100.000. Padahal dia hanya kebagian ubi satu kontainer gitu. Ada kan? Di suku bangsa tertentu ya, suku bangsa tertentu maunya hanya uang merah dapatnya. Ada ya? Nah, karena dia nggak tahu warna yang lain. Nah gitu ya. Juga mengenai ruang, tuh ada orang saya pusing datang ke sini, ruangannya banyak banget katanya ruang. Ada kan seperti itu ya? Ruang yang mana tadi ya? Gitu. Lupa. Parkir misalnya, parkir kita lupa. Saya sering begitu Bapak Ibu, parkir di lantai 2, ingatnya tadi kayaknya di mana parkirnya ya? Kan biasanya ada 2B hijau gitu ya, 2C merah. Saya ingat pokoknya 2, saya gitarin semua satu lantai 2 baru ketemu. Mau resmi sendiri. Nah ini kecerdasan apa? Spasial. Ada orang sekali, tadi kita di 2B kok katanya ada gitu. Langsung dapat. Nah gitu ya. Nah itu kecerdasan yang ketiga. Keempat, gerak kinestik ya. Itu mengenai apa? Mengekspresikan ide dan perasaan, juga kemampuan berolahraga. Berolahraga ini yang paling berat sebenarnya. Ada orang sudah pintar main sepak bola, bisa juga dia bertinju, ya kan? Kita kan sering itu ya, main sepak bola, tapi tangannya juga main kan? Akhirnya terjadi kerusuhan kan begitu. Wasitnya juga kocar-kacir, pertandingan berhenti, kemarin ada pertandingan berhenti. Nah itu, karena cerdiknya, karena dia pintarnya, dikombinasikan antara sepak bola dengan tinju. Alhasil pertandingan berhenti. Yang bayar itu penonton marah, stadion dibakar. Nah itu terlalu pintar. Tetapi kalau positif, saatnya bertinju dia bertinju, saatnya bermain bola dia bermain bola. Ada juga sprinter. Tetapi dia juga striker. Berarti ya, bola dia pencetak gol. Nah itu juga dua-duanya dia bisa masuk ke kategori juara. Artinya mahir. Nah itu ada seperti itu. Nah kalau di tempat kita ada nggak bisa seperti itu? Bisa menari sekaligus bisa juga judo gitu, ada nggak di tempat ini? Multitasking. Ya multitasking ya barangkali begitu istilahnya. Ada nggak? Ada nggak? Ada.
Bisanya apa Maria misalnya? Contohnya ya, nyanyi, terus bisa gitar nggak? Nggak bisa, harus bisa. Bisa nggak juga mengarang lagu? Bisa ya? Luar biasa bisa. Nah itu berarti ketiga. Bisa juga menari. Kalau bisa Pak, waduh. Nah ini masuk ke sini tuh, jelas tuh. Apalagi 9. Apalagi 9. Waduh. Raja Daud aja nggak 9 kan? Nggak 9. Coba dihitung Bapak Ibu nanti. Nggak 9. Nah itu dia. Kalau seorang bisa berolahraga, juga bisa berolahraga lebih dari satu olahraga, apalagi 2, 3 dan seterusnya, itu luar biasa. Tetapi memang itu hal yang susah ya, hal yang susah. Sama dengan seorang yang bisa bermain catur. Tadi permisi bertanya, bermain catur sama kan? Tidak, sudah hukum itu olahraga Pak. Ada yang bisa main catur, tetapi juga dia bisa apa namanya, yang berkaitan dengan otak juga. Main bridge. Main bridge, ada nggak? Bridge tahu nggak Bapak Ibu? Truk. Truk ya, ya. Pokoknya main joget karo deh, gampangnya gitu. Ada nggak yang bisa main catur tapi pintar juga main joget karo? Main reng. Bisa nggak? Ada nggak yang bisa? Ada. Jarang, memang ada tapi jarang. Ada, saya akui ada tapi jarang. Ya, nah itu dia. Itu kemahiran yang tadi oleh Pak Kosa dikatakan multitasking itu ya. Nah, kecerdasan musikal. Nah ini sebenarnya yang paling relevan ini, musikal. Menangkap bunyi-bunyian, membedakan, mengubah, bermain musik luar biasa nih ya. Adakah yang bisa bermain musik lebih dari 2, 3, ada bahkan 5? Ada kan? Ada. Kenapa bisa? Itu karena dia punya kecerdasan musikal. Kalau dia sudah bisa tadi itu bermain musik, bisa menyanyi, mengubah lagu, bisa menari, kemudian jadi produsernya, uangnya sama dia semua tuh. Bisa juga teknologi informasi, dia masuk di sound apa itu biasanya atau NFT gitu ya, itu jadi kaya, ya kan? Jangankan banyak yang diketahui, 2, 3 aja. Dia bisa hanya sekadarnya dibanding main musik, kemudian dia bagus menguasai teknologi informasi, dia upload misalnya di YouTube ya, dapat duit kan? Nah itu kecerdasan musikal. Kalau bisa dikombinasi, nah permasalahannya apa? Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Nih, bisa nggak kita mengetahui bahwa kita punya kemampuan di dalam satu hal? Bisa nggak? Atau lebih sederhana bahasa seperti ini. Kira-kira bisa nggak setiap orang, ini lebih sederhana bahasanya, menguasai alat musik tanpa harus belajar kepada orang lain? Bisa, atau tidak, makanya harus belajar kan itu. YouTube juga kan ujung-ujungnya kan begitu. Nah, bisa tidak kita misalnya bukan hanya musik aja ya, jadi fotografer misalnya, ya, menguasai pemasang kamera gitulah ya, tanpa harus berburu bayar kepada orang lain. Bisa nggak? Bisa kan, otodidak kan melalui YouTube. Tapi itu bayar juga Pak, kan harus beli kuota kan gitu. Ya memang nggak ada yang gratis sama sekali di dunia, mana ada sih orang ke kamar mandi yang bayar kok 2.000, ya kan? Udara Pak. Hanya udara yang gratis yang kita hidup, ya hanya udara. Itulah ibaratnya Tuhan, gratiskan udara. Coba kalau bayar udara berapa mau ibu bayar? Berapa kita mau bayar? Kalau harus bayar hidup. Tetapi ada loh orang kaya, gara-gara nggak tertib gitu ya, akhirnya Beli oksigen. susah bernapas, bukan susah bernapas, itu susah napas Bu. Harus beli oksigen maksudnya, bukan susah bernapas. Susah bernapas itu
Itu paru-parunya nggak Kalau berasa. mau bernapas. Ya. Paru-parunya enggak gimana tadi tangannya? Biasanya rokok yang sampai hitam pakai oksigen. Biasanya merokok. Pernah ada di Tapi saya kopi. percaya di tempat ini nggak ada yang merokok. Amin. Kalau ada yang merokok, berubah. Karena ada nikotin. Jadi jangan sampai menyentuh lagi si nikotin. Jangan dipotong Pak Niko. Pencemaran nama baik, ya. Boleh ya. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, menguasai perasaan. Inter, Pak. Intra. Di luar. Ini ahlinya lupa yang tulis Profesor ini. Saya lagi cuma apa? Jadi emosi merespon suasana hati, motivasi dan keinginan. Ini maksudnya begini sederhananya. Ada nggak di antara kita bisa begini? Ngapain aja lagi malas? Mager. Kadang-kadang. Iya, waktu itu malas gerak ya. Kadang-kadang. Kadang pun katanya ada yang seperti itu. Ada. Pasti semua manusia mengalami itu. Hanya Tuhan yang nggak pernah mengatakan nggak ada orang datang aja butuh bertobat apa butuh pengajaran langsung dilayani. Itu ingat yang 5.000 diberi makan dikasih makan dengan ujian itu bukan karena kemauan dikejar-kejar kok. Mari kita istirahat kan begitu. Mari kita ke gunung kata Tuhan Yesus. Tetapi orang ngotot. Saya ingin diajar, saya ingin disembuhkan. Dilayani juga kan? Nggak ada mengatakan nggak ada mood, tapi manusia pasti mengatakan suatu saat nggak ada mood. Apa yang dilakukan? Kalau itu lagi nggak ada mood, apa yang dilakukan? Permisi tanya. Ya, kadang duduk aja. Duduk aja. Sebentar. Murid-muridnya kan ada orang lewat marah aja kan. Semua orang salah kan gitu, apa aja salah gitu. Nggak jelas. Nggak jelas, ya nggak jelas gitu. Saya pernah mengalami itu, Pak Jelas pernah ya. Kalau nggak mau sering, kalau saya nggak sering Pak, kategorinya pernah. Kadang-kadang. Kadang-kadang, terkadang kita merasa. Iya. Ya, ada. Saya mau ingin nyanyikan itu dulu. Inilah kalau Pak Gembalanya suka nyanyi. Haleluya. Akhirnya pemusiknya jadi kelabakan. Enggak kelabakan, kerepotan. Masih siap terus. Mungkin kita semua menyanyikan ini sama-sama. Ya. Kita merasa ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu terlambat sudah.
pemahaman, ya, memiliki self-awareness, menilai diri sendiri dan punya prospek. Wah, banyak banget syaratnya, ya kan? Bisa bersosialisasi, terus bisa menilai diri sendiri seperti kemarin kita pelajari juga. Apalagi dengan proses beda sama dengan orang ini yang susah kadang-kadang kan. Makanya saya senang itu ada jargon atau tagline itu apa ya, yang namanya bekerja sama, bekerja bersama-sama. Jadi bukan hanya bekerja, kalau hanya sekarang bekerja sama bisa, tetapi sama enggak? Sama enggak rasanya bekerja itu kan gitu? Sama rasa tidak? Ya. Kalau tidak, ini penulis itu mengatakan seperti ini. Tidak, berarti tidak punya kecerdasan interpersonal. Nah, itu. Nah, kita lanjut yang 8 kecerdasan naturalistik, kemahiran mengenali flora dan fauna serta hal-hal yang ada di dalam alam serta peka terhadap alam dan dunia. Nah, ada 2 hal, sudah mengenali lalu peka. Ada orang mengenali tetapi memusnahkan, ya kan? Ada orang yang tidak mengenali tapi dia peka, tidak memusnahkan. Jadi banyak sekali ini apa contohnya Bapak Ibu. Para perambah hutan itu tidak peka. Kenal nggak pohon? Kenal, ini pohon meranti, ini harus ditebang. Tahu dia, ya kan? Mengenali tapi tidak peka. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Orang lain kalau nggak tahu, orang lain, iya dong, orang musuh kan? Nah, ini dia. Ada juga, ada loh orang yang bisa mengenali ini pohon apa, langsung dia tahu. Ini pohon apa nih? Langsung dia tahu namanya apa? Lebih dari 1000 pohon, 1000 jenis tanaman maksudnya. Ada nggak di antara kita bisa mengenal banyak tanaman? Lebih dari 100. Jujur aja sama saya nggak bisa. Anggrek aja ratusan, ini anggrek apa? Saya nggak tahu itu anggrek apa. Iya kan? Ada yang mengatakan Pak itu anggrek bulan. Memang ada anggrek bulan. Putih warnanya. Ada. Ada putih. Anggrek Anggrek apa lagi? Indonesia. Nah, apa lagi? Yang susah itu anggrek hitam, Pak. Anggrek hitam. Anggrek cendrawasih ada nggak? Ada, Pak. Ada cendrawasih. Nah, saya kalau Pak Jon mengatakan ada aja. Kalau bohong urusannya dengan Tuhan. Amin. Nah, itu dia. Jadi ada orang tahu nama-nama pohon apa tumbuhan tetapi tidak merawatnya, justru diambil untuk dijual. Nah kalau yang ini maksudnya dia mengenali tetapi dia merawat. Nah sekarang ini sedang ada gerakan-gerakan saya lihat senang terhadap apa? Hewan. Mungkin kucing misalnya, ya pelihara. Saya tuh Bapak Ibu bukan mau apa namanya sombong ya. Di tas saya tuh ada tuh makanan kucing, ada kucing yang kelaparan saya kasih. Jujur, tadi mau pergi. Naturalis. Ya, saya kasih. Tapi bukan karena ini karena saya kasihan aja kan gitu. Saya belum tahu ini, kita juga baru belajar sama-sama tentang ini. Nah, jadi peka terhadap apa namanya alam, ya kan? Tetapi kalau tikus ya harus dibunuh juga kan, tenang kan? Bukan malah dikasih makan. Nah, itu ada aneh tadi. Ada orang berpangkat gitu Pak ya, kita bikin halus ya. Ada orang berpangkat yang makin kucing kerjanya, gitu kan? Karena kucing katanya berisik, gitu, ya kan? Nah ada tuh ujung-ujungnya ya dimutasikan gitu ya, terdegradasi gitu ya, demosi gitu apapun istilahnya. Nah seperti itu. Jadi kecerdasan yang ke-8 itu adalah mengenali flora dan fauna. Fauna hewan kan? Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Nah, kemampuan untuk menempatkan diri dalam lingkup kosmos, memaknai hidup, memaknai kematian, memahami nasib dunia jasmani dan kejiwaan, memaknai pengalaman seperti cinta dan egoisme. Nah, kalau ditanya, Pak Jon, paham nggak maksudnya? Nah, contohnya sama. Jadi di lingkungan kosmopolitan orang main gadget, saya main gadget juga, Pak. Jadi orang online saya beli online aja. Jadi memakai hidup nggak terlalu ribet. Kirim uang, Ikutan dong. enggak tidak. Ngapain kita ngantar uang ke Bandung capek? Mendingan kita transfer pakai Moneybank atau ini kan kita nggak pakai capek-capek. Nah, itu Ada orang tadi bukan ikut-ikutan namanya Pak. Bapak harus nggak menerima kemajuan teknologi maksudnya. kemajuan itu tidak Ya. bisa. Nah, Video call kalau misalnya kan. iya. Daripada ketemu langsung ya. Ngapain? Ya, bisa bertanya ya. Ke Tuhan juga kita nggak perlu ribet-ribet gitu langsung aja.
langsung aja ke Tuhan. Menghadap Tuhan maksudnya? Iya. Langsung menghadap Tuhan. Lain Pak. Berdoa. Nah, berdoa maksudnya berdoa gitu. Kan Tuhan maha hadir di kita. Maha hadir betul. Kenapa kita tidak boleh berkat pada depanmu? Iya. Kakinya pun bisa. Mendoakan. Jadi kalau kita berdoa berarti kesenangan ekstensi. Iya, masuknya ke situ Pak. Oh, ada orang yang takut ini. Ini kecil banget ini. Baterainya mungkin Yang susah. Ini yang susah. Memakai kematian. Memakai kematian maksud termasuk takut mati. bukan datang ke tempat orang yang terakhir meninggal itu datang membesar. Ada di situ kan itu ahli firman kehidupan. Itu memaknai kematian. Iya, kematian itu apakah akhir dari segalanya kan begitu. Nah, di situ kita merenungkan. Nah, itu betul. Ya, itulah maksudnya memaknai kematian. Jadi jangan pikir kalau misalnya mengenai kematian, apakah bahwa saya mati begitu aja kan enggak. Ya. Nah, yang terakhir nih. Nah, ini terakhir banget nih. Pamungkas. Ya, bahasanya pamungkas. Ya, saya kerja Pak. Saya juga lapar Pak. Saya manusia biasa Pak. Sama dengan Bapak. Cuma yang lain kan suka. Ini kecerdasan pembodohan. Nih, kan ini Pak terakhir ya, Pak John ya. Istimewanya Pak John, terkhusus Pak John. Memaknai pengalaman seperti apa Pak John? Cinta. Cinta dan Nah, Bapak John ada karena cinta, betul nggak Pak John? Saya Iya. ada juga orang karena nafsu. Nah, ini dia. Banyak orang lain Orang yang ditanya Nanti belajar nanti apa itu agape, apa itu eros, apa filia. Bapak lahir karena apa? karena hubungan suami istri. Anak-anak kita di sini juga tahu itu Pak. Jangan Bapak. katakan karena terpaksa. Sebenarnya saya nggak mau Pak, tapi terpaksa. Tapi menikmati juga. Nah, itu dia. Daripada ya. Contoh ini Pak. Nah, Dia kan sudah kami terakhir udah umur 10 tahun contohnya. Ada nonton satu lagi itu gimana urusannya itu cinta atau bagaimana? itu tetap cinta. Nonton Pak. Iya. Tetap Cinta ya Pak. Cuman begini, selalu. kalau kita memaknai pengalaman seperti cinta itu ya, itu aja yang kesini tadi udah. Nah, itu artinya bahwa kita itu harus selalu diliputi oleh rasa cinta. Kalau Bapak nggak cinta terhadap apa? Cinta terhadap hidupnya, cinta terhadap orang lain, terlebih keluarga dulu ya Pak, usahanya dulu. Itu artinya Bapak tidak cerdas secara eksistensial. Itu Pak. Oh berarti itu terhubung Pak, cinta di situ artinya terhubung, jadi laki-laki sama perempuan Ya, terhubung. cinta dalam skop yang luas, dari bawah yang luas, bukan hanya cinta eros Pak ya tadi. Ya, ada agape. Sekarang kita karena agape ada di sini, betul nggak? Bapak Ibu? Lalu kemudian filia, kita di sini nih. Nyambung ya, itu namanya Iya, nyambung. nyambung. Satu lagi apa orang di sini? Apa? Oke, Pak? Eros, Storge, Agape, ya, Agape dulu. Filia, 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 Storge, Hmm. Storge, Eros. Eros, Mana yang duluan eros apa? Storge, Storge, kesukuan. Iya, mana duluan? Kesukuan dulu lah, baru Eros yang Oh, kita sepakat aja nih. Pokoknya Pak John ada karena cinta, amin. Kalau tidak karena cinta Pak John ada di sini, amin. Cinta Yesus Tuhan. Mau dibantah lagi? enggak Pak. Berarti hatinya dari sini nih. Tidak sedang beribadah, percuma aja nyanyi. Nyanyi. Itu roh sayang di sini Pak. Bapak kan ya? Akhirnya dia jadi pamungkas sama jelasannya. Bisa jadi jam 9 jadinya. Terakhir Pak. Jadi itu yang dimaksud artinya bahwa kita ada di sini karena kita cerdas. Jadi kalau mengatakan saya nggak perlu ke gereja pasti bawa ke sini. Itu nggak cerdas secara sosial. Betul nggak? Amin. Kecuali karena misalnya maaf nih sakit penyakit atau kelemahan tubuh atau ada hal-hal lain. Maka
kerja di sana, nggak apa-apa, jadi masih hidup di dunia. Ya, jangan sampai saya ajarkan atau Bapak Ibu ngajarkan, pokoknya setiap sahabat apapun tinggalkan semua gitu, termasuk misalnya meninggal saudaranya, wah salah juga, nggak gitu, itu nggak ada cinta namanya, itu ya, oh ini hal yang baru, tidak Bapak Ibu, bukan. Biarlah yang mati mengumpulkan yang mati, bukan itu maksudnya, bukan yang meninggal seperti kapan aja, bukan begitu maksudnya. Maksudnya kamu harus memberikan prioritas. Apakah ketika saudaranya meninggal dia tidak bisa beribadah di situ? Bisa aja pada hari Sabat misalnya, bisa. Jangan meninggal di hari Sabat, tinggalkan. Mana cintanya? Tidak cerdas begitu. Bicara eksistensial. Lalu nanti ini ada kaitannya dengan 9 buah roh, ya. Banyak sekali Pak, ya ini Bapak baca. Ya. Kasih, sukacita ini buah roh, bukan buah-buah roh ya, bukan buah-buah, buah satu. Kalau ada misalnya delima nih, di dalamnya banyak bijinya kan, itu maksudnya buahnya kan satu delima, ya. Jangan sampai salah, buah-buah roh. Ini ngajar dari siapa? Ngajar dari siapa? Buah roh. Ya, yang 4 sabar. Ini orang sabar ini susah nih. Sabar, ya. Kemurahan, banyak hal nih kemurahannya. Lalu kebaikan, kesetiaan, kesetiaan ini yang susah Pak, loyalitas. Lalu yang terakhir, lemah lembutan, pengendalian diri. Saya ingat dulu waktu waktu mahasiswa, pengendalian diri adalah pangkal tolak pengamalan Pancasila, betul kan? Karena itu empat kan? Nah, karena memang pengendalian diri susah, bukan dalam hal soal rohani, dalam kehidupan sehari-hari pengendalian diri susah. Makanya terakhir pengendalian diri. Nah, kalau tidak mengendalikan diri, masih ada pengendalian diri. Nah itu dia, ada pistolnya begini. Lalu kejadian hanya karena rebutan jarak pistolnya ditunjukin. Nah nggak ada pengendalian diri, ujung-ujungnya berhubungan dengan CPM kan gitu Pak. Kenapa? Ternyata dia juga anggota ya militer gitu ya. Ada juga kemarin itu kejar-kejaran di jalan tol. Ternyata yang menjadi korban anak seorang petinggi anggota DPR. Rebutan juga kan, rebutan turun dari pesawat juga kan ada kan itu kemarin. Nah itu pengadilan diri, apa sih soalnya kita tunggu lewat dulu gitu, nenek-nenek kan gitu kan. Iya Pak, walaupun nenek-nenek saya juga nih. Nah makanya kalau kita lihat di tempat-tempat publik selalu ada gambar-gambar dahulukan misalnya orang tua yang berubah. Apa pernah bunuh loh menurut kategori bukan kiblat tua ya. Terus yang disabilitas kan, lalu apa? Ibu hamil. Tetapi itu juga nggak peduli. Ada juga orang nggak peduli. Udah ditulis gambarnya disabilitas, duduk juga di situ. Umurnya baru